Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Ini masih belum kelihatan. Kak, Dokter Yogi tergelak menanggapi pertanyaan Raka. Pada usia 18 minggu baru bisa dilihat jelas. Oh, Raka mengangguk. Angguk sambil menggaruk kepalanya. Acara menjenguk Raka Junior sudah selesai. Dokter Yogi tersenyum lebar sambil meletakkan transducer di atas meja. Seseorang, biarpun sangat pintar akan terlihat bego saat bertemu dengan pengalaman pertama. Menjadi seorang ayah seperti ini. Menjadi orang tua adalah hal terindah di mana kita seolah bertransformasi menjadi sosok baru. Emosi yang berubah aneh dan seseorang dituntut menurunkan keegoisannya serta secara bertahap belajar menjadi panutan. Karena kehamilan Sarah, Mama bersikeras Sarah dan Raka tinggal di rumah saja, bukan di apartemen. Mama wajib mengawasimu, sayang. Pada usia hamil muda seperti ini, apalagi ini kehamilan pertama, kamu tidak boleh ceroboh. Mama berpengalaman soal hamil. Mama nyengir kepada sepasang suami istri yang baru saja tiba dari klinik itu. Sarah dan Raka saling bertukar pandang. Mama akan mengawasi suamimu itu tentunya. Dia kadang suka membuat istrinya kesal. Perempuan hamil tidak boleh terlalu emosi, nanti stres. Itu tidak baik untuk kesehatan kandungan. Mama mengucapkan kalimat itu dengan serius pada Sarah. Kok, Raka lagi sih? Ma, Raka protes. Iya, Mama lihat. Dulu kamu sering membuat istrimu ini sedih dan marah. Tuding Mama. Ah, Mama. Raka tidak tahu harus menyahut apa untuk membela diri. Sarah tersenyum kecil di sebelah Raka. Dia merasa senang melihat Raka dipojokkan Mama. Perempuan hamil tidak boleh berpikir berat. Kalau Raka macam, Mama cubitin dia. Ah, Mama, sudahlah Ma. Kalau aku yang stres nanti bahaya juga loh. Ma. Raka berjalan melewati mamanya, sambil menarik tangan Sarah. Yang ditarik tak bergeming tak enak dengan mertuanya yang sedang berbicara itu. Memangnya kamu yang hamil? Mama menyeringai lucu. Aku kan statusnya papa sekarang, Ma. Kalau aku stres, anakku nanti ngambek di perut mamanya. Jawab Raka sambil tertawa. Sarah nyengir. Kemudian dengan lembut menatap sang mama. Iya, Ma. Sarah dan Raka akan tinggal di rumah mama sementara ini. Sarah tersenyum pada mama. Mengiyakan permintaan mama. Kalau bisa sih, jangan cuma sementara. Mama seperti bergumam. Tapi dia tahu. Menjadi seorang ibu dari orang yang sudah berumah tangga. Dia tidak bisa terlalu jauh menuntut dan mencampuri. Mereka memang adalah anak. Tapi orang tua juga harus menghormati keputusan anaknya. Raka menarik tangan istrinya lagi, supaya segera mengikutinya. Ada apa sih? Tanya Sarah sambil tergesa menaiki tangga mengikuti langkah Raka. Ada yang mau kutunjukkan padamu. Raka benar mengacuhkan sang mama yang berdiri bingung di bawah tangga. Begitu masuk di dalam kamar Raka segera menuju sebuah brankas di bagian bawah lemarinya sepertinya sedang mengambil sesuatu. Sementara Sarah menuju tempat tidur. Rasanya badannya sedikit lelah. Kamu sedang apa? Sarah naik ke tempat tidur sambil mengawasi Raka. Yang ditanya tidak menjawab. Dia sibuk sendiri sambil duduk berdungkung menghadap brankas. Sarah akhirnya diam saja. Dia tidak berminat memuaskan rasa penasarannya. Kepalanya dipenuhi dengan kejadian luar biasa yang baru dialaminya. Ketika seseorang tahu dia hamil, perasaannya sungguh berbeda bahkan tiba rasanya menjadi aneh. Hatinya bahagia tapi gugup pada saat bersamaan. Sayang. Raka menghampiri Sarah yang sedang duduk di atas tempat tidur dengan berselonjor kaki. Punggungnya bersandar nyaman pada kepala tempat tidur.
Aku mau memberikan hadiah untuk ibu dan anakku. Raka tersenyum misterius. Dia berdiri di pinggir tempat tidur. Tangannya disembunyikan di belakang punggung. Hadiah apa? Sarah menegakkan badannya dengan antusias. Raka menyodor sebuah buku. Sarah menyambut dengan bingung. Ibu hamil dan perawatan bayi. Sarah membaca judulnya. Kemudian tertawa. Ini hadiahnya, sayang. Ternyata hanya sebuah buku yang membuatnya sedari tadi diseret. Seret menuju kamar. Dan begitu berharganya sampai diletakkan di dalam brankas. Tentu saja Sarah benar merasa lucu. Kenapa kamu tertawa? Raka cemberut. Sayang, sekarang zaman modern. Tidak perlu buku seperti ini. Di Google banyak aplikasi tentang panduan seperti ini, tinggal install. Sarah tertawa. Benar geli. Itulah yang membuat buku kehilangan peminat karena semua berpindah ke buku elektronik. Semua lebih merasa nyaman dengan buku di ponsel. Raka berceramah pada ibu hamil yang sedang menertawakannya itu. Tapi itu kan lebih praktis. Sergah Sarah. Aku tidak menghadiahkan buku ini untukmu, sayang. Terus, untuk siapa? Untuk anakku. Raka Lamgesung duduk di pinggir tempat tidur dan mencium perut Sarah dengan sayang. Nanti kalau mamamu malas baca, papa yang akan baca untukmu. Sayang. Ucap Raka di depan perut Sarah yang masih rata itu. Kan, ini panduan untuk ibunya. Protes Sarah. Dengan sedikit geli ketika Raka mencium perutnya berkali-kali. Papa bacakan untukmu. Biar mamamu dengar juga. Raka menaikkan wajahnya dan mencium bibir Sarah dengan gemas. Hus, ingat pesan Dokter Yogi? Yang mana? Raka menaikkan alisnya. Kalau ibu hamil pada usia sekarang rawan. Di dalam tubuh ibu sedang terjadi perubahan hormon yang cukup drastis. Hormon akan mengalami peningkatan. Kok aku tidak terlalu ingat bagian itu? Perubahan hormon ini akan menyebabkan munculnya reaksi tubuh. Baik secara fisik maupun secara emosional. Dokter Yogi juga bilang, tidak boleh bekerja berat karena akan mudah merasa lelah dan lesu karena tubuh sedang bekerja keras untuk memastikan janin berkembang dengan baik. Sarah mencubit hidung suaminya yang memasang pura bego itu. Aku tidak terlalu mengingat bagian yang itu. Sayang, susah menghafalnya. Aku cuma ingat bagian akhirnya saja. Yang mana? Sarah mengernyit dahinya. Boleh berhubungan intim tapi hati dan rileks. Pilih posisi yang aman dan nyaman untuk ibu. Seperti posisi apa ya tadi? Yang woman on top. Biar perut ibu tidak terhimpit. Itu yang aku ingat. Raka tersenyum lebar dengan raut bangga. Seperti seorang murid yang berhasil menjawab pertanyaan gurunya. Sayang, itu saja yang kamu ingat. Sarah mencubit perut suaminya itu sambil menunjukkan wajah kesal. Raka menangkap tangan istrinya itu sambil tertawa penuh kemenangan. Sayang, tiba wajah Raka menjadi serius. Tangannya merogoh sesuatu dari dalam saku celana bagian kiri. Sebuah kotak beludru kecil berwarna biru navy di dalam genggamannya. Ini, untuk kita. Untuk kita. Sarah mengulang kalimat Raka dengan tak mengerti. Dia menyambutnya. Saat dia membukanya, tampaklah sepasang cincin emas putih yang cantik berkilat, dengan mata satu berlian di tengahnya. Dari tulisan di kotaknya dia tahu, cincin itu dari rumah mode ternama di Paris. Apa ini? Sarah memandang suaminya dengan penuh tanya. Cincin pernikahan. Cincin pernikahan. Sarah semakin bingung. Raka meraih jemari kanan Sarah dan mengelus jari manis yang polos itu. Aku tahu. Setelah hari pernikahan kita, kamu tidak pernah memakainya lagi. Kamu hanya memakainya satu hari itu. Raka menyahut dengan wajah kecut. Sarah tak berkedip menatap Raka. Sekarang dia merasa hatinya sedikit sakit. Bagaimana dia bisa memakainya? Cincin pernikahan itu adalah cincin yang dibelikan Raka untuk Sally. Dia tahu betul. Sally pernah menunjukkan fotonya pada Sarah. Dia hanya memakainya secara simbolis saja.
Aku tahu alasan di balik itu dan aku tidak menyalahkanmu. Raka tersenyum dan mencium jari manis Sarah. Sayang, bolehkah aku memasang cincin pernikahan ini di tangan istriku? Sebagai bukti aku dan kamu terikat dalam janji suci. Setia sampai akhir. Ucap Raka setengah berbisik. Sarah menganggukkan kepalanya lamat sambil menggigit bibirnya. Air matanya berkaca. Kaca saat Raka memasangnya. Sekarang pasanglah untuk suami siagamu ini. Raka memberikan tangan kanannya kepada Sarah dan mengambil kotak di tangan kiri Sarah dengan tangannya yang lain. Dengan gemetar Sarah mengambil pasangan cincin itu. Di bagian dalamnya terukir cantik nama Sarah dan Raka. Sarah memasukkan cincin itu pada jari manis Raka. Dan di detik berikutnya Raka mengecup dahi Sarah dengan dalam dan lama. Sampai air mata Sarah meleleh di sudut matanya tak mampu membendung keharuan. Terima kasih, istriku, bisiknya sambil mendekap tubuh Sarah. Sayang, terima kasih, terima kasih. Sarah menjawab dengan suara parau menahan isak. Kalau tadi hadiah untuk kita, aku masih mempunyai satu hadiah lagi. Untuk istri cantikku, bisik Raka, sambil melepas pelukannya. Hadiah lagi. Sarah menyeka sudut matanya yang basah dan menatap Raka dengan heran. Ambil saja hadiahmu sendiri, sayang. Di mana? Di saku kananku. Mata Sarah berbinar. Binar menatap Raka. Ada hadiah lagi? Iya. Raka menunjuk saku kanannya sambil mengedipkan mata. Sarah menadahkan tangannya. Dengan rasa penasaran. Raka menggeleng dengan jenaka. Kamu harus mengambilnya sendiri, sayang. Kata Raka sambil mendekatkan badannya lebih dekat lagi. Sarah dengan tersipu. Merogoh ke saku celana Raka dan menarik sebuah kotak perhiasan kecil yang begitu elegan darah warna hitam. Bukalah. Raka tersenyum melihat mata Sarah yang melotot padanya. Dengan hati dibukanya. Dan secara refleks tangan kanan Sarah terangkat. Jemarinya menutup mulutnya yang setengah terbuka. Ini, indah sekali. Sarah menatap kalung dari rantai emas putih dengan liontin bermata berlian yang sangat indah. Kalung itu dalam kesederhanaan desainnya tak bisa menyembunyikan kemewahannya. Ini, untukku, tanya Sarah dengan takjub. Ya, iyalah, masa untuk Biasih? Sarah memeluk Raka dengan rasa bahagia yang tak bisa diungkapkan. Diciumnya pipi Raka kiri dan kanan berkali-kali. Terima kasih, suamiku sayang. Bisik Sarah di telinga Raka. Raka tertegun sejenak mendengar kalimat itu. Pertama kali dia mendengar kalimat seindah itu dari mulut Sarah yang cenderung sulit mengungkapkan perasaannya dengan terbuka. Kecuali sedang bercinta. Raka tersenyum sendiri. Ucapkan sekali lagi. Sayang. Pinta Raka di telinga Sarah. Terima kasih. Ucap Sarah sambil memeluk leher Raka dengan erat. Bukan yang itu. Yang mana? Sarah melonggarkan pelukannya dan mendelik pada Raka. Yang bagian. Suamiku sayang itu. Raka pasang raut menghibah. Terima kasih. Suamiku sayang. Suamiku tercinta. Suamiku Belum sempat Sarah menyelesaikan kalimatnya yang berapi. Api penuh semangat itu. Raka sudah mengunci bibir basah Sarah dengan bibirnya sendiri. Sudah. Sayang. Jangan kebanyakan. Sisakan untuk besok gombalnya. Raka terkekeh. Ini bukan gombal. Sahut Sarah dengan cemberut. Ini serius. Raka berpura-pura memasang wajah terkejut. Aku tak biasa menggombal seperti kamu. Sayang. Sahut Sarah dengan manja. Aduh, Raka memegang kepalanya. Aku sebentar lagi bangkrut. Karena demi mendengarmu memanggilku begitu. Aku harus membeli berlian lebih banyak lagi. Canda Raka. Sarah mencubit paha Raka dengan gemas. Lalu mereka berdua saling tertawa. Betapa indahnya saat seperti ini. Andai saja waktu bisa dihentikan sejenak, Sarah akan memilih tetap seperti ini. Sayang, boleh kupakaikan? Tanya Raka. Kemudian, Sarah menyodorkan kotak di tangannya pada Raka.
Dengan hati Raka mengambil kalung dengan model begitu simpel tapi sangat indah itu. Kilauan berlian itu menyiratkan bahwa benda itu sungguh sangat berharga. Raka memasangkan kalung liontin bermata berlian itu pada leher jenjang Sarah yang putih itu. Wajah mereka berdua begitu dekat. Bahkan desah nafas mereka terdengar saling menyahut di telinga. Sarah tersenyum. Seperti lukisan yang indah. Dengan kilat mata yang tak bisa digambarkan. Raka tersenyum puas. Kalung itu seolah menyatu dengan kulit Sarah. Benar cocok dan sempurna. Sangat indah. Raka menatap istrinya itu. Sayang sekali. Pias wajah Raka berubah mendadak. Kenapa? Sarah menatap wajah suaminya itu dengan khawatir. Keindahan berlian ini tak bisa mengalahkan kecantikan istriku. Raka menjawab dengan wajah penuh sesal. Sekarang cubitan selanjutnya mendarat di paha Raka yang lain. Raka hanya menyeringai. Kemudian tertawa melihat wajah istrinya itu merona malu. Ini serius sayang. Bukan gombal. Raka menarik leher istrinya itu. Mencium dahinya dengan lembut. Untukmu. Akan kubeli apapun di dunia ini. Bisiknya. Sarah melotot pada Raka. Mendengar pernyataan itu. Terpesona seperti seorang anak yang mengagumi mainan yang sangat diinginkannya. Yang ini gombal sayang. Tapi untuk membeli satu RT mungkin bisa kupertimbangkan. Raka menambahkan. Segera cubitan Sarah setelah mendengarnya. Suaminya ini memang paling suka menggodanya. Mereka berpelukan hangat di atas tempat tidur. Setelah Raka membaringkan Sarah dengan ciuman panjang yang penuh gairah. Sayang. Sarah berucap pelan di dalam pelukan Sarah. Aku lapar. Desah Sarah manja. Segera dia sadar. Mereka belum makan setelah pulang dari klinik Dokter Yogi sore ini. Yuk, kita turun. Mbak Marni pasti sudah masak sesuatu. Raka melompat dari tempat tidur dengan semangat. Bebinya papa pasti lagi lapar juga. Biar papa suapin. Raka menarik tangan Sarah untuk bangun dan bergegas. Tapi Sarah nampak enggan. Kenapa? Mau dibawa ke sini? Raka menaikkan alisnya. Barusan istrinya ini bilang lapar, sekarang bergerak dia pun malas. Apakah orang hamil akan seaneh ini? Sarah menggeleng. Sambil menatap suaminya. Aku mau bakso. Jawab Sarah pendek. Bakso, Raka melongo. Apakah ini yang namanya ngidam itu? Sayang. Kamu ngidam bakso? Ya. Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mana ku tahu. Cuma pengen saja makan bakso. Tapi baksonya yang di seberang apartemenku. Aku mau yang itu. Sarah memasang raut wajah yang begitu menginginkan. Tapi, aku tak suka pangsitnya. Ayolah kalau begitu. Sebelum kamu berubah pikiran lagi. Raka menarik tangan Sarah. Aku mandi dulu. Badanku gerah. Raka hanya menarik nafas dengan pasrah dengan sikap Sarah yang menjadi agak cerewet ini. Dia ingat apa yang dikatakan Dokter Yogi tadi padanya. Saat istrimu hamil muda, kamu harus ekstra sabar karena perubahan hormon akan menyebabkan ibu mengalami suasana hati yang naik turun secara drastis. Ini namanya mood swing, bisik Dokter Yogi tadi, sebelum mereka pulang. Mungkin ini yang dinamakan mood swing itu. Raka menatap punggung istrinya yang berjalan dengan santai ke arah kamar mandi. Sayang. Baksonya tadi kurang terasa kuahnya. Hambar. Sarah berkomentar sambil menghempaskan badannya di jok mobil Raka yang empuk. Mereka baru saja keluar dari depot bakso di seberang apartemen Sarah. Kan ada saus dan kecapnya. Raka menyahut setelah memasang belt safety dan mulai menghidupkan mobil. Aku tidak suka pakai saus. Raka melirik ke wajah Sarah yang tidak puas. Raka sekarang benar melihat sisi lain dari Sarah saat sedang hamil. Biasanya Sarah orang yang tidak terlalu banyak omong dan jauh dari cerewet. Sekarang dia yakin, beberapa bulan ke depan, harus menabung kesabaran dan menikmati proses ini. Raka tersenyum sendiri.
Kenapa kamu mesem? Mesem begitu? Sarah merengut. Raka segera mengganti ekspresinya. Alamat ngambek nanti si istri ini. Bisa barabe. Kita lewat rumah dulu. Aku mau mengambil beberapa baju dengan desainku yang belum selesai. Pinta Sarah sambil menunjuk ke bangunan-bangunan luks bertingkat yang ada di seberang jalan. Tempat apartemennya berada. Siap, sayang. Tidak lama mereka sudah memasuki tempat parkir di depan apartemen. Sarah turun lebih dulu dari mobil. Kemudian matanya tertuju pada seseorang yang berdiri tak jauh dari mobil yang mereka. Laki tinggi dengan posisi bersandar di pintu mobil yang sangat dikenalnya. Mobil sport Porsche 718. Dion, Sarah memanggilnya untuk meyakinkan apa yang dilihatnya. Dion menoleh pada asal suara yang sangat familiar di telinganya. Kay, aku tahu kamu pasti pulang. Suara Dion terdengar serak. Langkahnya yang gontai menyongsong Sarah dengan sempoyongan. Lalu tanpa Aba memeluk tubuh Sarah yang berdiri seperti patung di tempatnya berdiri. Dan di detik berikutnya sepasang tangan menarik tubuh Dion dengan kasar dan sebuah tinju mendarat mulus di wajah Dion yang merah padam. Dion terjajar ke belakang menghantam pintu mobilnya sendiri. Bau alkohol menguar ke udara. Ternyata Dion sedang mabuk. Tidak ada yang boleh menyentuh istriku dengan sembarangan. Raka berucap dengan suara geram. Dengan segera dia maju memburu Dion yang hampir jatuh menahannya dengan sebuah cengkeraman di leher baju Dion. Raka, Dion terkesiap. Menatap wajah Raka yang begitu dekat dengan wajahnya. Matanya berkedip. Kedip sesaat memastikan laki di depannya itu Raka. Berlakulah sopan. Maka kita berdua tidak akan terlibat masalah. Geraman itu terdengar penuh peringatan. Perasaan marah dan kesal Dion berubah menjadi sedikit dendam. Bagaimana dulu beberapa kali Raka pernah mempermalukannya di depan Sarah. Dan Sarah, perempuan yang paling disukainya itu, berkali-kali menangis karena dia. Dion berontak mencoba melepaskan cengkeraman Raka yang begitu kuat. Tapi Raka bertahan. Matanya melotot sebesar kelereng. Tiba dengan wajah merah padam Dion mengayunkan kepalan tangannya, meninju perut Raka. Raka melenguh. Tinju Dion tidak seberapa keras karena dia dalam keadaan mabuk tapi sangat terasa karena mengenai ulu hatinya. Cengkeraman tangan Raka di leher Dion serta merta terlepas. Dia terjajar 2 langkah ke belakang. Itu untukmu, yang telah mempermainkan perasaan Sarah. Dion berteriak marah. Lalu dengan langkah sempoyongan memburu Raka. Raka sudah bersiap di tempatnya dengan 2 tangan terkepal. Sayang. Sarah memeluk Raka dari belakang. Hentikan ini. Suara Sarah yang tergagap terdengar parau dan ketakutan. Raka tersadar dari amarah yang hampir mengendalikan dirinya. Suara Sarah menyadarkannya. Dia akan terlihat bodoh dan berlebihan. Dion yang melihat Sarah memeluk Raka menghentikan gerakannya. Kakinya tak lagi melanjutkan langkah sementara kepalan tangannya melayang di udara. Sayang. Dion menelan ludahnya yang terasa pahit mendengar Sarah memanggil Raka dengan kata sayang. Panggilan itu seolah memecahkan gendang telinganya. Bertahun-tahun dia mengenal Sarah bahkan pernah berusaha memaksa gadis itu jadi kekasihnya. Tak sekalipun Sarah memanggilnya dengan kata itu. Dan sekarang, pada lelaki yang setahunnya hanya suami pura Sarah itu, yang tak terhitung kali dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Sarah bersedih karenanya. Dengan begitu lugas panggilan sayang itu meluncur dari bibir Sarah. Dion merasa jiwanya terguncang. Sarah benar tak pernah menyimpan rasa sedikit pun padanya. 2 orang security apartemen berlari ke area parkiran itu. Mungkin karena mendengar sedikit ketibutan. Mereka menangkap badan Dion dan menahannya. Mas Dion. Pak Amin salah satu security di apartemen Sarah tampak terkejut melihat siapa yang sedang terlibat dalam keonaran itu. Dia cukup mengenal Dion sebagai teman Sarah yang supel dan suka mengobrol di lobi jika menunggu Sarah turun. Non Sarah, ada apa ini? Pak Amin tampak bingung.
Lepaskan aku. Dion menggerak badannya dengan kasar. Matanya masih nanar menatap lurus pada Sarah. Sarah, apa yang terjadi padamu? Tanya Dion lirih. Kedua lengannya masih dipegang oleh Pak Amin dan temannya. Aku yang harus bertanya padamu. Yon, ada apa denganmu? Sarah balik bertanya dengan suara tajam tapi terasa bergetar. Dia melepaskan pelukannya dari punggung Raka. Dan berdiri di samping suaminya itu menyambut tatapan Dion. Kamu memanggilnya sayang. Dion meringis dengan sedih. Hatinya benar terluka. Dia suamiku. Aku bisa memanggilnya apa saja. Jawab Sarah datar. Tapi perasaannya sangat iba melihat Dion. Mungkinkah karena kebodohanku, yang telah memberikan harapan kosong kepada Dion, membuatnya bersikap seperti ini? Penyesalan itu menyusup dalam hatinya. Dia tak pernah berpikir, telah begitu dalam melukai Dion hanya karena hubungan sekejap tanpa cinta itu. Dia tidak mencintaimu, Kay. Dia tidak pernah mencintaimu. Plak. Sebuah tamparan keras di wajah Dion melayang dari tangan Raka. Pak Raka, tolong tenang. Mari kita bicarakan baik. Baik, ada apa ini? Petik 2. Pak Amin terpana dan berusaha menengahi. Aku mencintai Sarah. Sangat mencintainya. Raka mendekatkan wajahnya hampir hanya sejengkal dari wajah Dion. Aku tak akan membiarkan seorang pun mengganggu kehidupan rumah tanggaku. Siapapun itu. Termasuk kamu. Jika kamu berusaha mendekati istriku maka ingatlah kata itu. Raka mengacungkan telunjuknya ke depan hidung Dion dengan rahang yang gemerutuk. Lalu dengan wajah yang masih merah padam, Raka mengambil tangan Sarah. Tolong urus lelaki pemabuk ini, Pak Amin. Antar dia pulang. Kata Raka dengan suara rendah lalu menggandeng tangan Sarah untuk pergi. Tapi Sarah tak bergeming. Dia masih menatap Dion. Naiklah lebih dulu. Sayang. Aku akan menelpon Grace untuk mengantarnya pulang. Ucap Sarah pelan. Raka menatap Sarah sesaat. Seolah menyelidiki sesuatu. Lalu perlahan dibebaskannya tangan Sarah dari genggamannya. Sesaat dilirik Dion. Lalu melangkah menuju ke arah pintu lobi apartemen. Sarah mengambil ponselnya dan menelpon Grace. Minta tolong temannya itu mengirimkan sopirnya untuk menjemput Dion yang dalam keadaan mabuk dan mengantarnya pulang. Pak Amin, lepaskan saja dia. Pinta Sarah perlahan lalu maju selangkah. Bersambung dulu ya teman-teman.